Ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kurang lebih sepanjang selama satu pekan ini, bacaan-bacaan kitab suci, teristimewa bacaan Injil berbicara tentang panggilan dan perutusan. Dalam tradisi kitab suci, panggilan dan perutusan senantiasa memiliki kaitan yang erat. Orang dipanggil dan kemudian diutus. Panggilan dan perutusan merupakan satu kesatuan. Sebagaimana dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua dan memberi banyak pesan kepada mereka dan juga membekali mereka dengan roh-Nya sendiri yang akan menguatkan dan meneguhkan mereka dalam perjalanan pewartaan mereka. Dan Yesus mengingatkan mereka bahwa di tengah tugas perutusan mereka mewartakan kabar sukacita tidak selalu diterima dengan baik. Mereka juga akan mengalami penolakan. Mereka mengalami penganiayaan, bahkan menjadi martir dalam tugas pewartaan mereka sebagai murid-murid Tuhan. Hal yang sama juga jauh sebelum para murid mengalami itu dialami juga oleh para nabi, seperti Amos dalam bacaan pertama yang kita dengarkan. Amos dipanggil, diambil Tuhan dari tengah-tengah tugas dia sebagai seorang gembala dan pemungut buah ara hutan. Ia dipanggil untuk menjadi nabi Tuhan, untuk mengatakan apa yang Tuhan perintahkan kepada umatnya. Dan kalau kita baca dalam kitab Amos, banyak sekali pengalaman penolakan yang dialami oleh seorang Amos. Demikian juga Rasul Paulus dalam seluruh perjalanan misionernya. Ibu bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, tugas para rasul yang dipanggil Yesus itu sebenarnya ada dua tugas besar. Yang pertama adalah tinggal bersama Yesus. Mereka perlu mengalami secara dekat pengalaman bersama dengan Yesus sebagai fondasi, sebagai landasan bagi tugas pewartaan mereka. Pengalaman tinggal bersama Yesus merupakan sebuah pengalaman yang sangat fundamental dalam perjalanan panggilan dan perutusan para murid. Maka kita kalau membaca keseluruhan Injil Yohanes, seruan untuk tinggal dalam Yesus menjadi seruan yang sangat khas dalam seluruh Injil Yohanes. Dan tugas kedua adalah sesudah tinggal bersama Yesus untuk mengenal, bersatu dengan Yesus, kemudian mereka diutus keluar untuk mewartakan pengalaman mereka bersama Yesus sendiri. Ibu bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dalam gereja kita mengenal aneka panggilan hidup. Ada panggilan hidup sebagai imam, biarawan, biarawati. Panggilan hidup sebagai orang yang berkeluarga. Hidup berkeluarga adalah sebuah panggilan hidup. Panggilan hidup untuk tidak menikah karena tugas atau pelayanan tertentu, seperti mengurusi orang yang sakit, orang yang lansia di panti jompo atau di panti asuhan, atau dalam tugas tanggung jawab yang lain, pelayanan yang lain. Panggilan itu memiliki martabat yang sama. Tidak ada panggilan yang lebih utama atau panggilan kelas 1 dan panggilan kelas 2 atau kelas 3. Panggilan sebagai imam, sebagai religius, sebagai hidup berkeluarga, panggilan membujang karena suatu tugas perutusan memiliki martabat yang sama. Dan lebih dari itu, sebagaimana dalam bacaan kedua, panggilan itu semua punya misi yang sama, yakni menguduskan orang yang dipanggil dan kemudian menguduskan dunia sendiri.
Maka ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dalam terang bacaan-bacaan hari ini kita diundang untuk merenungkan setiap panggilan hidup yang telah kita pilih. Entah sebagai imam, sebagai religius, sebagai berkeluarga atau tidak menikah karena sebuah tugas pelayanan. Bahwa semua panggilan itu juga sebagai orang muda. Semua panggilan itu adalah agar membantu kita menguduskan hidup kita dan kemudian menguduskan dunia. Maka dengan membesarkan anak-anak, mencintai, setia akan janji perkawinan adalah cara Anda menguduskan Anda, pasangan Anda, tetapi juga menguduskan dunia di sekitar Anda. Ya. Dunia dewasa ini ada banyak tantangan, kesulitan yang menggerogoti nilai-nilai hidup perkawinan. Dengan setia menghayati janji perkawinan Anda menunjukkan kepada dunia akan nilai-nilai Kristus sendiri, kesetiaan, ketaatan, cinta kasih. Dengan demikian Anda menguduskan dunia ini. Ya. Sebagai orang muda, dengan menghayati janji baptis Anda di tengah-tengah tantangan dunia ini, dalam studi, dalam pekerjaan, dengan setia menghayati janji baptis Anda juga menyucikan diri Anda, tetapi juga menyucikan dan menguduskan dunia. Dan sebagai imam, biarawan, biarawati, kesetiaan menghayati janji selibat maupun triprasetia adalah cara untuk menguduskan gereja, menguduskan dunia dan pribadi sendiri. Maka ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita semua dalam panggilan-panggilan hidup yang kita terima sebagai sarana untuk menguduskan kita dan menguduskan dunia. Dan akhirnya di tengah panggilan hidup itu, fondasi kita adalah Kristus sendiri. Yesus sendiri harus menjadi fondasi, menjadi dasar, menjadi fondasi di mana kita membangun panggilan-panggilan itu supaya kokoh. Apapun badai tidak akan mengguncangnya atau merobohkannya. Dan dengan Kristus sebagai pijakan, sebagai landasan, maka kita tahu kemana kita akan pergi dan di mana tujuan kita kelak. Mari kita mohon rahmat Tuhan dalam Ekaristi ini, supaya menguatkan kita lewat santapan sabda dan teristimewa Ekaristi, agar kita tetap kuat dalam panggilan hidup kita demi menguduskan diri kita, menguduskan dunia di tengah tantangan dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.